Yo Ibre, balik lagi di Reflim, tempat rekap film, anime, dorama, dan juga donghua yang bakal nemenin waktu luang kalian cuy. Kali ini Reflim akan membawakan alur cerita dari anime kondang berjudul Jujutsu Kaisen untuk season pertamanya. Dan langsung aja kita gasken ke ceritanya. Cerita bermula dengan diperlihatkan pemuda bernama Itadori Yuji sedang menelpon pihak rumah sakit guna menanyakan kondisi sang kakek yang tengah dirawat. Ketika suster menghubungkan langsung panggilan pada telepon di kamar kakek, saat itu pula beliau yang berkepribadian tegas dan terkesan galak menyuruh Yuji untuk tak usah menjenguknya lagi. Meski begitu, Yuji tak peduli dengan niatan berkunjung di esok hari usai pulang dari sekolah. Terus di lain sisi, seorang bernama Fushiguro Megumi berniat mengambil sebuah pusaka terkutuk di belakang gedung sekolah. Namun ternyata yang dia cari sama sekali tidak ada di tempat menandakan benda itu telah hilang entah kemana. Lalu di keesokannya, Yuji yang sedang menjalani kegiatan klub bersama para senpai, kini mereka mendapat masalah di mana klub penelitian supranatural mereka akan dibubarkan oleh pihak OSIS. Ternyata itu disebabkan Yuji yang sekarang tidak terdaftar sebagai anggota klub membuat syarat minimum anggota tidak terpenuhi. Disudutkan pada tatapan intimidasi senpai, Yuji bingung karena dia merasa sudah memasukkan data dengan benar. Terus dikala itulah guru olahraga muncul sambil berkata kalau dialah orang yang mengganti data milik Yuji untuk memaksanya buat bergabung klub atletik dan mengikuti kejuaraan nasional. Tetapi disebabkan Yuji terus menolak, si guru pun menantang Yuji untuk beradu jangkauan pada olahraga tolak peluru. Dengan diketahui kalau Yuji punya kekuatan fisik luar biasa, semua murid pun antusias menyaksikan perlombaan mereka. Kemudian sebagai awalan si penantang yakni guru melakukan tolakan pertama dan menjangkau jarak 14 meter. Barulah sesudah itu Yuji dengan entengnya melempar bola besi tersebut dalam gaya lemparan bisbol dan membuat semua tercengang di mana mencapai jarak 20 meter. Lalu setelah kemenangan itu, Yuji langsung bergegas pergi menjenguk kakeknya. Bertepatan itulah tanpa sadar Yuji melewati Fushiguro yang masih mencari keberadaan pusaka terkutuk semalam. Di kala itu juga, Fushiguro merasakan aura pusaka terkutuk yang dicari menempel pada tubuh Yuji. Sedangkan Yuji sendiri sekarang tiba di rumah sakit setelah berlari begitu cepat. Kini sang kakek berniat memberitahukan identitas kedua orang tuanya meskipun di sini Yuji cuek dan tak peduli dengan semua itu. Barulah sambil memunggungi Yuji, kakek memberikan pesan supaya Yuji memanfaatkan fisik dia untuk membantu orang lain tanpa pamrih. Setidaknya jangan sampai dia merasa kesepian dan mati seorang diri. Terus cukup lama kakek terdiam tidak melanjutkan perkataannya sampai akhirnya Yuji sadar kalau beliau sudah wafat. Kemudian di saat Yuji selesai mengurus administrasi tak berselang lama Fushiguro muncul. To the point memperkenalkan diri sebagai murid SMA Jujutsu, dia langsung meminta pusaka terkutuk yang sudah Yuji ambil. Penasaran pada kegunaan benda tersebut, Fushiguro pun menjelaskan dari Jujutsu sendiri yang bertugas memburu dan membasmi para roh terkutuk. Di mana roh tersebutlah yang kerap kali memunculkan kasus misterius seperti tragedi hilangnya orang-orang tanpa bisa dijelaskan secara nalar. Dan sebagai penangkal para roh itu, biasanya tempat-tempat tertentu menggunakan benda pusaka sebagai jimat. Meskipun seiring berjalan waktu, segel dari benda tersebut akan terus melemah. Karena alasan itulah, Fushiguro disuruh mengambil pusaka itu, di mana diketahui juga kalau yang dibawa Yuji tersebut merupakan pusaka tingkat tertinggi dan bisa memunculkan bencana jika segelnya sampai terlepas. Tapi sayang, Yuji sendiri cuma membawa wadahnya saja, sedangkan pusaka yang asli dibawa para senpai, di mana katanya mereka akan membuka segel itu pada malam ini. Benar saja, terlihat dua senpai Yuji masih berada di sekolah berusaha mencongkel dan mengupas segel pusaka tersebut. Hingga terlepas semua dan didapatilah satu buah jari manusia yang sudah keriput. Tepat saat itu, lilin tiba-tiba mati diikuti kemunculan roh terkutuk seperti penjelasan Fushiguro tadi. Dan akibat terlepasnya segel, duo senpai sekarang mendapat teror dari para roh kutukan.
Sementara itu, dengan penuh kepanikan, Yuji dan Fushiguro bergegas menuju sekolah. Di sini, Fushiguro menyuruh Yuji menunggu di luar saja. Tetapi Yuji yang mengingat pesan terakhir kakeknya, dia pun mengabaikan saran Fushiguro. Lanjut, Fushiguro mengeluarkan teknik kutukannya guna memanggil roh kutukan berwujud anjing untuk melawan musuh. Diikuti Yuji muncul dan langsung menyelamatkan senpainya. Tak berhenti di situ, tiba-tiba muncul roh kutukan lain menghempaskan Fushiguro keluar gedung. Terus membantu dia yang terpojok, Yuji pun ikut andil bergelut mencoba menghadang roh tersebut yang mengincar jari tadi. Walaupun akhirnya dia semakin terpojok, dan dikala itu Yuji teringat perkataan Fushiguro kalau benda pusaka bisa memberikan kekuatan jika dimakan. Karena itulah Yuji memutuskan untuk menelan benda itu. Di samping itu, Fushiguro menyuruh Yuji agar tidak melakukannya, mengingat pusaka tersebut bisa dipastikan membunuh Yuji bila tidak sanggup menahan kekuatan yang bersarang di dalamnya. Tak hanya itu, bisa saja justru tubuh Yuji lah yang akan diambil alih oleh pusaka tersebut. Barulah sesaat setelah itu, melihat hal yang terjadi di depan mata, Fushiguro sungguh tidak tahu siapa yang mengendalikan tubuh Yuji sekarang. Oleh sebab itulah, sesuai aturan Jujutsu yang berlaku, dia harus membunuh Yuji sebagai entitas kutukan. Terus sesaat kemudian tiba-tiba muncul seseorang bernama Gojo Satoru yang mana merupakan guru dari Fushiguro. Setelah mengetahui situasinya, Gojo pun bertanya keadaan Yuji, baru setelah itu menyuruh dia bertukar dengan Ryomen Sukuna, pemilik asli dari jari kutukan yang Yuji makan, di mana merupakan raja dari segala kutukan serta racun di seluruh muka bumi. Meski begitu, Gojo berniat melawan dia selama 10 detik sembari mengecek ketahanan Yuji untuk mengendalikan jiwa Sukuna. Terlihat Gojo mampu mempercundangi Sukuna dengan gerakan yang amat sangat santuy, sampai 10 detik berakhir dan mengembalikan kesadaran Yuji. Hasil ini pun mengkonfirmasi kalau Yuji memiliki potensi menjadi wadah dari Sukuna. Lanjut, Gojo langsung membuat Yuji pingsan dan meminta pendapat Fushiguro, di mana sesuai aturan Jujutsu Itadori harus segera dieksekusi. Tetapi meski begitu, dia meminta Gojo agar keputusan tersebut bisa dicegah. Dan singkat cerita, Yuji pun sadar dengan kesadarannya sambil dikekang serta diperdengarkan tentang keputusan para tetua Jujutsu untuk menunda eksekusi Yuji. Yakni sampai semua jari milik Sukuna terkumpul di dalam tubuh Yuji, di mana diketahui kalau jari tersebut bertotal 20. Dan karena saking kuatnya jari itu tidak bisa dihancurkan sekuat apapun mereka mencoba. Terus karena sangat jarang orang yang memiliki potensi sebagai wadah ada, akan lebih bijak kalau membunuh Yuji setelah semua terkumpul dan bisa memusnahkan energi kutukan Ryomen Sukuna untuk selamanya. Namun begitu, semua tergantung keputusan Yuji sendiri, baik itu mati sekarang atau mati suatu hari nanti ketika persyaratan tadi terpenuhi. Terus berpikir tentang pesan sang kakek, berpikir semakin banyak jari yang dimusnahkan maka semakin bagus. Yuji pun menerima tawaran tersebut dengan harapan akan ada banyak orang yang terselamatkan. Sesudah membulatkan tekad, Yuji pun meminta jari yang Gojo miliki agar bisa menelannya lagi. Tepat saat itu, Gojo juga bersiap segera menyingkirkan Yuji apabila dia tak mampu menahan kekuatan dari 2 jari Sukuna. Dan beruntung, penambahan jari tersebut sama sekali tidak berpengaruh baik fisik maupun mental Yuji sendiri, di mana ini tidak pernah terjadi selama ratusan tahun lamanya. Kemudian dengan itu, Yuji pun harus pindah sekolah ke sekolah Jujutsu Tokyo biar bisa mudah dilatih dan diawasi oleh para Jujutsu yang lain. Juga sebelum resmi bergabung, Yuji mesti melakoni ujian dari kepala sekolah Yaga Masamichi. Di sini, Yaga menguji kebulatan tekad Yuji dengan melontarkan beberapa pertanyaan hingga dia merasa puas pada jawaban Yuji yang berkata kalau dia tidak akan pernah menyesali jalan hidup yang ia pilih. Lalu singkat cerita, Yuji, Gojo, dan Fushiguro kini pergi menjemput murid ketiga yang seangkatan dengan mereka bernama Kugisaki Nobara. Tak pakai lama, Gojo langsung mengajak mereka bertiga menuju ke sebuah gedung kosong dekat pemakaman untuk membasmi kutukan.
Di sini Yuji menarik kesimpulan kalau kutukan ini mirip hantu yang sering muncul di kuburan. Namun Fushiguro menepis itu dan berkata kalau lebih tepatnya kutukan muncul akibat berkumpulnya rasa takut manusia pada suatu hal. Yang kebetulan saja saat ini ketakutan itu disebabkan pada hal yang berhubungan dengan kuburan. Sebagai tes kemampuan gelut Yuji dan Nobara, Gojo pun menyuruh mereka melawan kutukan yang ada dengan melarang Yuji mengeluarkan Sukuna dan sebagai gantinya meminjamkan senjata terkutuk agar bisa membunuh roh yang muncul. Langsung saja di dalam gedung mereka berpencar sambil diiringi adu bacot di mana sepertinya Nobara sebel mendengar wanti-wanti dari Yuji sebagai newbie. Alhasil Nobara mengecek lantai atas sementara Yuji lantai bawah. Sehabis berpisah, tiba-tiba Yuji langsung diserang oleh seekor kutukan. Meskipun dengan kekuatan dan kelincahannya, Yuji secepat kilat membunuh monster kutukan tersebut. Sedangkan Nobara sendiri kini sadar pada keberadaan monster yang tengah mengambil bentuk dari sebuah manekin. Ya, seperti halnya Yuji, Nobara membasmi monster itu menggunakan paku santet milik dia. Di kala itu, Nobara dibuat terkejut pada keberadaan seorang bocil tengah bersembunyi karena ketakutan. Ditambah lagi, kutukan yang lain tak disangka-sangka muncul lanjut menyandera bocil itu. Situasi ini pun membuat Nobara bimbang pada keputusan yang harus diambil. Hingga akhirnya dia menyerah berharap supaya anak itu dilepaskan walaupun itu tak terjadi. Di kala itu, secara mendadak tangan Yuji menembus tembok berniat memukul kutukan. Karena keterkejutan itulah, Yuji memiliki kesempatan menebas tangan si monster dan merebut Sandra. Sebab itu, si monster kutukan langsung memutuskan kabur. Tetapi dengan tertinggalnya tangan si kutukan, Nobara pun bisa memanfaatkan itu untuk melancarkan teknik kutukan milik dia. Lalu setelah itu, Nobara mengingat kembali kenangannya dulu saat masih duduk di bangku SD. Di kala itu, desanya kedatangan warga baru yaitu Kaori beserta keluarga. Kaori sendiri adalah wanita yang sangat baik kepada Nobara dan selalu menjadi teman bermainnya. Tetapi meskipun Kaori sangat ramah dan baik kepada semua orang, warga di sana sama sekali tidak menyukai dia dan keluarga yang bukan warga asli daerah tersebut. Waduh, nggak asing nih, Bre. Oleh sebab itu, keluarga Kaori pun memutuskan menjual rumah mereka dan pergi pindah ke Tokyo. Hal itu juga yang menjadi salah satu alasan Nobara mengunjungi Tokyo setelah muak pada pemikiran dan tingkah laku orang-orang di kampung halamannya. Baru sehabis itu, Nobara berterima kasih pada pertolongan Yuji dan berlanjut mengantarkan bocil tadi pulang bersama Gojo Sensei serta Fushiguro. Lalu singkat cerita, di sebuah pusat rehabilitasi remaja telah muncul penampakan benda yang diketahui sebagai janin kutukan. Dan mengingat itu diklasifikasikan sebagai kutukan tingkat khusus, Yuji, Nobara, serta Fushiguro pun langsung dikirim untuk mengecek. Setelah diketahui semua penyihir jujutsu tingkat atas sedang sibuk. Di mana seharusnya orang setingkat Gojo Sensei lah yang kudu menghadapi kutukan jenis ini. Yakni karena tingkat khusus sendiri tidak bisa diukur secara tepat kekuatan serta dampak kemunculannya. Dan berarti itu bisa saja berada di tingkatan pertama, tertinggi, atau bahkan lebih kuat dari semua itu. Lebih jelasnya silahkan dengarkan penjelasan Pak Mado berikut. Lanjut, sebelum mereka masuk ke gedung, salah satu wali dari remaja yang terperangkap di dalam muncul menangisi keadaan putranya. Terus diperlihatkan air mata seorang ibu. Yuji pun bertekad menyelamatkan semua orang. Terus operasi pun dimulai dengan Pak Mado langsung memasang penghalang agar seluruh kejadian di sini bisa dirahasiakan dari orang awam dan warga sipil biasa. Kemudian Fushiguro pun langsung mengeluarkan anjing kutukannya guna melacak keberadaan orang-orang. Namun ketika memasuki gedung, ternyata kutukan di sini sudah merubah ruangan ke wujud Ryoiki Tenkai alias domain expansion milik roh kutukan incaran mereka. Meski begitu, mereka terus berjalan sampai menemukan sebuah jasad dari anak ibu-ibu sebelumnya. Yuji yang punya rasa simpati besar berniat menggendongnya agar bisa dimakamkan.
Tetapi Fushiguro menolak karena dia enggan menolong para orang-orang di sini mengingat tempat ini merupakan rehabilitasi remaja yang berarti sama halnya dengan sebuah penjara. Fushiguro menolak setelah mendapat data mengenai orang tersebut yang mana sudah melakukan berbagai pelanggaran dan tidak pernah kapok. Sebab itu Fushiguro tidak mau mengurusi dia. Dan bertepatan itu tiba-tiba Nobara jatuh ke dalam sebuah lubang. Terus tanpa sempat berkutik, kutukan incaran mereka sudah berdiri di depan mata. Dihadapkan tekanan maha dahsyat kutukan tingkat tinggi, Fushiguro tidak bisa bergerak. Lain halnya Yuji yang berusaha sekuat tenaga meskipun hal itu percuma. Mau tak mau, Yuji pun mengandalkan Sukuna. Tetapi Sukuna menolak dan mengancam akan membunuh Nobara dan Fushiguro jika dia bertukar kesadaran. Oleh karena itu, Yuji pun menyuruh Fushiguro kabur terlebih dulu dan mencari Nobara. Barulah sesudah itu, Yuji akan bertukar dengan Sukuna. Benar saja, Yuji sama sekali tak berdaya menahan serangan kutukan tersebut yang energinya terus mengikis kulit dia. Hal tersebut cukup membuat dia frustasi ketika dihadapkan kematian. Sampai dia mengingat lagi kebulatan tekadnya saat diinterogasi Hyaga. Karena itu, Yuji pun berusaha memfokuskan semua emosi negatif baik kemarahan, ketakutan, kebencian, serta penyesalan dalam kepalan tangannya. Tetapi rupa-rupanya itu tetap tak berguna. Bertepatan itulah terdengar tanda kalau Fushiguro sudah berhasil keluar dan Yuji pun langsung bertukar dengan Sukuna. Pemaksaan Yuji ini membuat Sukuna jengkel dan berencana membawa roh kutukan itu pada yang lain lagi supaya kembali tercipta situasi semula. Tapi kutukan itu menolak dan segera menyerang Sukuna, menjadikan Sukuna pun memutuskan membunuhnya saja. Terlihat si kutukan digoreng-goreng Sukuna hingga akhirnya berakhir saat Sukuna mengeluarkan teknik Ryoiki Tenkai miliknya. Baru kemudian mengambil jari miliknya yang menjadi sumber kekuatan kutukan tersebut. Yoi yoi, それなら、ほら頑張れ頑張れ。もう終わりではないだろうな。いい機会だ。教えてやる。領域展開。福間水す。これはもらっていくぞ。 Lanjut setelah itu, sepertinya jiwa Yuji sedang tak sadar membuat Sukuna kini bisa berbuat sesuka hati menggunakan tubuhnya. Dan yang Sukuna lakukan pertama kali adalah langsung menghampiri Fushiguro. Di sini Sukuna berusaha mencegah pikiran Yuji sadar dan mengendalikan dia dengan mencongkel jantung Yuji. Mengingat Sukuna bisa hidup tanpa jantung, tetapi jika Yuji mengambil alih lagi bisa dipastikan dia akan mati tanpa darah yang terpompa dari jantungnya. Tak hanya itu, Sukuna juga memakan jari yang baru dia dapatkan, meningkatkan kekuatannya berkali-kali lipat. Kemudian Sukuna pun langsung menghajar Fushiguro membuat teknik jujutsunya sama sekali tidak berguna. Terus di tengah-tengah pertarungan, Sukuna berceletuk kalau seharusnya Fushiguro bisa mengalahkan roh kutukan tadi menggunakan teknik jujutsu dia yang mengandalkan bayangan untuk menciptakannya. Membuat dia sedikit tertarik. Lalu Fushiguro pun mencoba sefokus mungkin bertujuan mengeluarkan Shikigami terkuat milik dia dengan membakar jiwanya. Membuat Sukuna semakin girang setelah berabad-abad tidak pernah merasakan pertarungan lagi. Tetapi tiba-tiba bertepatan itu Yuji kembali mengambil alih dan meninggalkan pesan terakhir sebelum akhirnya dia tewas. Singkat cerita, tubuh Yuji dibawa ke lab oleh Gojo dan Pak Mado. Di sini Gojo berpendapat kalau seluruh kejadian ini merupakan hal yang sengaja direncanakan oleh para tetua di mana semenjak awal tidak menyukai hidupnya si wadah Ryomen Sukuna, Itadori Yuji. Lanjut setelah itu, Gojo menyuruh seorang ciwi bernama Ieri Shoko untuk melakukan pemeriksaan pada tubuh Yuji. Sementara di sekolahan, Fushiguro dan Nobara kini sedang merenungi pesan terakhir Yuji sambil tetap berusaha bersikap acuh. Meskipun sebenarnya tetap merasa terpukul atas peristiwa ini. Di kala itu, muncul seorang Megane Senpai bernama Zenin Maki menegur mereka sambil meledek tanpa tahu kalau baru saja ada orang yang meninggal dari tahun pertama. Hingga akhirnya muncul senpai lain memberitahunya, yakni Inumaki Toge dan Panda. Sebagai perkenalan, Maki Senpai sendiri tidak memiliki energi kutukan dan cuma bisa mengandalkan senjata kutukan saja. Terus Inumaki adalah penyihir jujutsu dengan teknik mantra kutukan yang bisa memaksa kehendak orang lain.
Karena itu, sebagai pencegahan bila mana tekniknya aktif tanpa sadar, dia pun membatasi omongannya dan cuma mengatakan tentang bahan-bahan makanan. Sementara Panda sendiri masih belum jelas dan mending dilanjut dulu. Maksud awal mereka datang sendiri adalah bertujuan mengajak para tahun pertama untuk berpartisipasi di acara pertukaran sekolah Jujutsu bersama SMK Jujutsu Kyoto, di mana isi dari acara ini adalah pertandingan antar penyihir Jujutsu dengan cara apapun terkecuali membunuh. Untuk itu, mengingat ini pertama kalinya tahun pertama ikut, para senpai pun mau melatih mereka. Bersamaan itu, di tempat lain terlihat seseorang yaitu Geto sedang ngobrol dengan roh kutukan bernama Jogo dan merencanakan untuk membalikan peran antara manusia dan para roh kutukan. Tetapi untuk menjalankan rencana tersebut, mereka harus melumpuhkan penyihir Jujutsu terkuat dalam sejarah, yakni Gojo Satoru, dan menjadikan Ryomen Sukuna mau bergabung ke pihak mereka. Juga alih-alih membunuh Gojo, Geto memberi saran untuk menyegelnya saja ke dalam benda terkutuk dunia penjara. Mendengar itu, Jogo pun kegirangan membuat seisi restoran terbakar akibat kekuatannya yang meluap-luap. Di sini Jogo bertanya pada Geto tentang tingkatan kekuatan dia jika dibandingkan dengan Sukuna. Barulah setelah Geto mengonfirmasi kalau kekuatan dia berkisar sama dengan 8 jari Sukuna, alih-alih menyegel Gojo, dia lebih memilih menyimpan dunia penjara sebagai koleksi dan ingin membunuh Gojo Satoru menggunakan tangannya sendiri. Sementara di sisi lain, jauh dalam kesadaran Yuji, kini dia sedang menemui jiwa Sukuna yang bersemayam di tubuhnya. Di awal, Yuji dengan percaya diri menantang Sukuna bertarung meski ujung-ujungnya tak berkutik. Selepas itu, Sukuna pun menawari Yuji kontrak setelah tertarik pada prospek perkembangan Fushiguro di masa depan. Isi dari kontrak tersebut adalah Yuji harus mau menyerahkan tubuh dia selama 1 menit bila Sukuna mengucap kata perpanjangan. Serta yang kedua adalah Yuji harus melupakan semua isi dari kontrak ini. Dan meski sempat menolak, Yuji pun terima setelah dengan mudah ditebas oleh Sukuna. Barulah tak lama berselang sebelum Shoko memulai operasi pada Yuji, secara tiba-tiba dia terbangun tanpa ada bekas luka sedikit pun. Kemudian alih-alih melaporkan kepada tetua tentang kebangkitan Yuji, Gojo menyuruh Shoko supaya tidak melaporkan ini terlebih dulu. Setidaknya sampai hari pertukaran pelajar berlangsung, di mana hingga saat itu Gojo ingin melatih Yuji terlebih dulu. Lanjut, Yuji pun mulai dilatih dengan diawali perkenalan mengenai energi dan teknik kutukan. Terus sebagai langkah pertama, Yuji disuruh untuk mengalirkan energi terkutuk dalam tinjunya dan mengingat perasaan negatif ketika dia melawan roh kutukan tingkat tinggi sebelumnya. Lalu Gojo meminta Yuji berlatih mengendalikan energi terkutuk dengan menonton film horor sembari memegangi boneka terkutuk di mana akan meninju Yuji jika tidak dialiri energi terkutuk. Bebarengan itu juga, Fushiguro bersama para senpai sedang merundingkan cara untuk membawa berbagai senjata supaya tidak mengganggu dia ketika memanggil Shikigami. Di saat itulah, Fushiguro mengingat perkataan Sukuna tentang teknik Jujutsu dia. Dan ketika Fushiguro fokus pada bayangan telapak tangan miliknya, tiba-tiba saja tangan dia bisa masuk ke dalam bayangan tersebut, membuat Fushiguro memikirkan sebuah trik. Singkat cerita, malam hari tiba, Gojo yang kini meninggalkan Yuji berlatih sendiri tiba-tiba menyadari keberadaan Jogo dan langsung menyuruh Pak Mado pergi lebih dulu. Melihat serangan yang diterima, Gojo sadar kalau Jogo adalah roh kutukan tingkat khusus. Namun dia lebih tertarik pada persoalan kalau entah bagaimana dia bisa berbicara bahasa manusia dengan lancar. Kemudian Jogo pun melancarkan serangan bertubi-tubi tanpa perlawanan dari Gojo sendiri, membuat dia merasa kecewa karena berakhir anti klimaks. Tetapi tiba-tiba semua debu yang berterbangan hilang menunjukkan kondisi Gojo tanpa bekas sedikit pun. Bingung pada apa yang terjadi, Gojo pun berbaik hati menjelaskan tentang teknik kutukannya yang dinamai Mugen alias tak terbatas. Berkat teknik ini tidak ada satu benda pun bisa menyentuh Gojo selama teknik itu masih aktif. Setelahnya Gojo balik menyerang tiada henti dan dilanjut teknik Jujutsu pembalik. Ketika Jogo terpental sangat jauh, Gojo bahkan sempat menjemput Yuji serta mengajak dia setelah melihat perkembangan Yuji yang sudah cukup mahir mengendalikan energi terkutuk, agar bisa memperlihatkan teknik Jujutsu tingkat tertinggi, yakni tak lain tak bukan Ryoiki Tenkai. Lalu Jogo yang merasa diremehkan pun segera mengaktifkan Ryoiki Tenkai miliknya,
merubah area pertarungan menjadi tempat berlahar sesuai domain bawaan si pengguna. Meski pada hakikatnya semua teknik jujutsu si pengguna 100% akan berhasil digunakan saat dalam domain, terus karena hampir mustahil melarikan diri dari domain seseorang, Gojo pun menyarankan untuk melawan domain musuh dengan menciptakan domain milik sendiri. Langsung aja Gojo mengeluarkan teknik Ryoiki Tenkai miliknya dan berhasil mendominasi, merubah tempat penuh lahar menjadi sebuah ruangan hampa yang begitu sunyi. Meskipun sebenarnya kesunyian ini tercipta sebab di dalam domain Gojo Satoru segala informasi di dunia dikirimkan paksa ke dalam otak dalam kecepatan luar biasa, membuat otak tak sempat mengolah seluruh informasi tersebut. Karena itu juga Gojo dengan mudah mencabut kelapa si Jogo tanpa membunuhnya supaya bisa diinterogasi. Tetapi di saat itu tiba-tiba muncul roh terkutuk lain. Dia menjemput Jogo dan langsung melarikan diri, di mana roh terkutuk ini bisa menyembunyikan hawa keberadaannya dari Gojo. Sementara Geto kini menemui bos dari Jogo dan Hanami yang bernama Mahito. Disinilah mereka membuat keputusan baru untuk menyegel Gojo Satoru ke dalam dunia penjara di Shibuya. Lanjut beberapa hari berlalu, kini di SMK Jujutsu Tokyo kedatangan dua orang tamu, yakni Todo, Aoi, dan Mai. Diketahui juga kalau Mai adalah saudara kembar Maki Senpai. Bertemu Fushiguro dan Nobara, Mai mengawali pertemuan pertama mereka dengan menjelek-jelekan Yuji, membuat Fushiguro dan Nobara merasa jengkel. Sedangkan Todo sendiri tak peduli pada kematian Yuji, di mana maksud kedatangannya ini cuma mau mengetes kemampuan dari para penyihir Jujutsu tahun pertama yang akan ikut serta di acara mendatang. Sebelum memeriksa dari segi kutukan, Todo bertanya ke Fushiguro tentang tipe wanitanya. Namun mendengar jawaban dia yang cuma memilih Ciwi berdasarkan pendiriannya saja, langsung membuat Todo berpikir kalau Fushiguro sangatlah membosankan. Ngomong-ngomong, tipe Ciwi Todo berkaki jenjang plus montok bre. Dan karena tak suka tipe orang seperti Fushiguro, Todo pun langsung menghempaskan dia mengawali pertikaian di antara keduanya. Terlihat kekuatan fisik Todo sangatlah mengagumkan, di mana tanpa menggunakan teknik kutukan dia memojokkan Fushiguro sampai menembus puluhan tiang kayu. Tak berkutik dengan niat setengah-setengah, Fushiguro pun berniat mengeluarkan kemampuan penuh. Hingga akhirnya mereka dilerai menggunakan teknik Jujutsu Inumaki menghentikan pergerakan Todo. Sebab itu, Todo pun memilih pergi dan mengajak Mai untuk mengunjungi acara meet and greet seorang idol. Terus barulah diketahui kalau Maki sama sekali tidak bisa melihat para roh kutukan jika tidak menggunakan kacamata khusus. Meski begitu, dia tetap memilih menjadi penyihir Jujutsu supaya bisa membungkam para tetua klan Zenin yang selalu memandang rendah dia. Singkat cerita, 1 bulan sudah terlewat. Terlihat seorang murid bernama Yoshino Junpei sedang dibully di belakang sekolah. Akibat alasan tersebut, di hari berikutnya dia pun memilih untuk bolos sekolah dan pergi menonton film. Di bioskop terlihat juga siswa bolos lainnya yang terus-menerus berisik tanpa memperdulikan penonton lain. Sampai ketika Mahito muncul dan langsung merubah bentuk kepala mereka menjadi buruk rupa. Tak disangka, rupanya Junpei ini bisa melihat roh kutukan dan bergegas mengejar Mahito untuk mengonfirmasi tentang apa yang baru dia lihat. Tepat saat itulah, Junpei yang sudah sangat muak dibully terus meminta agar Mahito mau mengajarinya melakukan hal serupa. Lanjut, setelah berita kejadian itu menyebar, Yuji dikirim bersama Nanami yang ditugaskan Gojo untuk mengawasi Yuji ke bioskop guna menyelidiki kasus tersebut. Karena itu, mereka pun mengikuti jejak roh kutukan yang tertinggal hingga muncullah 2 roh kutukan menghadang mereka. Di sini, Nanami dengan mudah menebas lawan, sementara Yuji harus mencetak home run dulu. Terus Yuji pun memfokuskan energi miliknya ke tinjunya. Sesuai penjelasan dari Gojo, energi terkutuk milik Yuji sepertinya mengalami kelainan di mana hentakannya selalu terlambat dan belum bisa mengimbangi kecepatan dan kekuatan fisik milik dia. Karena hal itu, pukulan Yuji menjadi sebuah teknik khusus yang bisa menimbulkan 2 pukulan sekaligus dalam sekali pukul. Membuat Nanami yakin kalau dia bisa menguasai energi kutukannya semaksimal mungkin, Yuji pasti akan sangatlah OP. Namun ketika akan menyingkirkan kedua roh tersebut, Nanami melihat jam yang ada di tangan kutukan tersebut. Karena itu dia mengirimkan bangkainya pada Shoko agar diteliti lebih lanjut. Dan hasilnya ternyata yang barusan mereka bunuh adalah manusia, atau lebih tepatnya mantan manusia.
Diketahui juga sepertinya mantan manusia itu disebabkan oleh orang yang sama pada kasus di bioskop, di mana struktur tubuh mereka telah dirubah secara paksa melalui teknik kutukan. Tentu mendengar hasil pemeriksaan tersebut, Yuji merasa terpukul dan merasa bersalah sudah membunuh makhluk barusan. Yuji juga benar-benar merasa marah pada pelaku yang dengan sengaja melakukan hal biadab ini. Oleh sebab itu, Yuji dan Nanami bergegas melanjutkan penyelidikan dengan pertama-tama Yuji bareng Pak Mado diperintahkan untuk menyelidiki Junpei yang kini sedang dicurigai. Sementara Nanami akan mencari roh terkutuk yang kemungkinan besar merupakan pelaku. Di tempat lain, Junpei dan Mahito perlahan semakin akrab. Mereka selalu membicarakan tentang pemikiran orang-orang sekitar yang dianggap rumit. Di kala itu, Mahito juga menunjukkan berbagai eksperimennya terhadap manusia yang telah diubah ke berbagai macam bentuk, di mana Junpei sama sekali tidak peduli pada fakta tersebut. Diketahui juga kalau Mahito memiliki teknik jujutsu yang bisa mengotak-atik bentuk serta rupa makhluk hidup setelah dia berhasil menyentuh jiwa si target. Terus Mahito terus berkata agar Junpei mengabaikan hatinya dan melakukan semua hal yang diinginkan, termasuk balas dendam ke semua orang. Juga mendengar kalau Mahito akan selalu mendukungnya membuat Junpei yang sepanjang hidup selalu dibenci merasakan perasaan hangat yang tidak pernah dia rasakan. Usai mendapat saran tersebut, Junpei yang kini dihampiri gurunya merasa sangat jengkel dan mangkel mengingat tingkahnya yang selalu abai ketika Junpei sedang dibully. Dia kini berniat menyingkirkan guru di depan matanya. Bersamaan itu, Yuji juga Pak Mado masih mengawasi sambil merencanakan sesuatu untuk mengecek apakah Junpei bisa melihat roh terkutuk atau tidak. Tetapi sebelum semua persiapan ready, kutukan yang mereka bawa malah terlepas membuat Yuji pun mengejar roh itu lagi. Di saat itulah Yuji sadar kalau Junpei bisa melihat roh kutukan yang ditangkap. Terus Yuji yang sadar kalau Junpei membenci gurunya, dia pun memancing si guru menjauh sebelum akhirnya dia kembali untuk mengajak Junpei ngobrol. Sedangkan di lain sisi, Nanami sedang menelusuri keberadaan Mahito di dalam saluran air, setelah mengikuti jejak para mantan manusia yang masih berkeliaran. Hingga tak lama berselang, Mahito pun muncul dan langsung dimulailah pergelutan mereka berdua. Bertarung cukup sengit membuat Nanami sedikit terpojok di mana teknik jujutsu dia yang bisa mencari titik lemah lawan sama sekali tak berguna dengan Mahito terus mengendalikan bentuk jiwa dari koleksinya. Ditambah lagi, Mahito juga bisa merubah bentuk fisik dia sesuai keinginan melalui perubahan jiwanya sendiri. Karena itu, Nanami pun mengeluarkan kekuatan penuh sehingga berhasil membalikan keadaan. Dan mengingat jam kerja sudah berakhir sesuai pada prinsip kerjanya, Nanami pun memilih untuk mundur dulu. Sementara Yuji sekarang menanyai Junpei tentang tragedi bioskop. Namun dia bilang tak tahu dan cuma bilang kalau dia bisa melihat roh kutukan baru-baru ini. Karena itu Yuji pun tak bertanya lebih lanjut dan memilih ngobrol ringan sementara waktu. Entah bagaimana obrolan mereka mengarah pada topik perfilman membuat Junpei semakin nyaman berbincang dengan Yuji yang mana memiliki hobi serupa di mana sama-sama suka film. Bertepatan itu muncul ibu Junpei baru pulang dari belanja bahan masakan. Melihat keduanya cukup akrab, si ibu pun mengajak Yuji untuk makan malam bersama di rumahnya. Di sana mereka pun makan sambil dipenuhi gelak tawa sampai ibu Junpei tertidur akibat mabuk. Lanjut beberapa waktu si ibu terbangun dan entah dari mana tiba-tiba ada jari Sukuna di hadapannya. Diikuti roh kutukan lain muncul mengincar jari tersebut. Kemudian setelah kematian sang ibu, Junpei pun terus dikelabuhi oleh Mahito dengan mengarahkan kalau pelaku yang sudah menaruh jari Sukuna di rumahnya pasti orang yang membenci ibunya atau punya dendam terhadapnya. Oleh sebab itu, melalui bantuan Mahito, Junpei pun melancarkan balas dendam kepada orang-orang yang sudah membuli dia dengan asumsi kalau mereka jugalah yang telah meletakkan jari Sukuna di rumahnya. Tanpa dia ketahui kebenarannya kalau itu semua adalah ulah Mahito serta Geto yang bertujuan memancing Sukuna keluar. Terlihat Junpei yang kini bisa mengendalikan Shikigami ubur-ubur pengguna racun sedang menyiksa pimpinan si pembuli sampai ketika Yuji muncul mencoba menghentikan dia. Di sini, meski sebelumnya mereka cukup akrab, sekarang jauh berbeda dengan Junpei yang dibutakan oleh dendam. Di samping itu, Yuji yang masih belum tahu tentang kematian ibu Junpei terus berusaha menyadarkannya. Hingga pada akhirnya Yuji tahu dan menerima langsung serangan beracun Shikigami Junpei. Sesudah itu, Yuji pun menenangkan dia dan mengajaknya supaya masuk ke SMK Jujutsu.
Tetapi tiba-tiba Mahito muncul dan langsung menangkap Yuji. Di saat inilah Junpei baru sadar kalau dia sudah dibodoh-bodohi Mahito. Meski begitu, semuanya sudah terlambat ketika Mahito memegangi dia, yang bertepatan itu pula jiwanya dirubah menjadi bentuk roh kutukan. Melihat apa yang terjadi, dengan putus asa Yuji pun memohon bantuan Sukuna supaya mau menyembuhkan Junpei. Namun Sukuna yang sadar kalau Yuji benar-benar lupa pada perjanjiannya pun menolak dan malah terus menekan mental Yuji dengan mengolok-oloknya. Akhirnya sadar tak bisa menyelamatkan Junpei membuat Yuji benar-benar marah terhadap Mahito dan seketika melancarkan pukulan padanya. Mulanya Mahito yakin kalau pukulan Yuji tidak mempan, sampai ketika dia mimisan menunjukkan kalau pukulan barusan berefek. Sepertinya itu terjadi akibat Yuji yang menjadi wadah Sukuna membuat dia bisa merasakan serta menjangkau jiwa milik orang lain, menjadikan Yuji sebagai musuh alami Mahito. Walau begitu, Mahito cukup percaya diri bisa memancing Sukuna keluar agar bisa mengajak dia bergabung ke kubunya dengan terus memojokkan Yuji melalui teknik perubahan jiwa dia. Lalu saat Mahito mencoba menyentuh jiwa Yuji, secara bersamaan itu juga menyentuh jiwa Sukuna. Hal tersebut membuat Sukuna terusik dan menyuruhnya untuk tidak melakukannya lagi. Lanjut, tanpa memperdulikan lubang pada tubuhnya, Yuji terus menghajar Mahito hingga saat Nanami tiba. Melihat mimisan pada Mahito, Nanami langsung sadar kalau teknik perubahan jiwa Mahito tidaklah mempan pada Yuji. Tetapi sebaliknya serangan Yuji bisa berefek fatal ke Mahito. Oleh sebab itu, mengandalkan combo duo, Nanami yakin bisa membasmi Mahito di sini. Meski demikian, Mahito tak kehabisan akal dengan menyibukkan Yuji pada koleksinya, yang pada akhirnya menuntun Yuji pada pilihan sulit dan membunuh para mantan manusia tersebut. Barulah combo maut mereka berhasil mencegah Mahito menggunakan teknik jujutsunya. Tetapi bertepatan itu, tiba-tiba saja Mahito bisa mengaktifkan Ryoiki Tenkai serta menjebak Nanami ke dalam. Perluasan domain yang berhasil mengurung Nanami tersebut membuat dia pasrah telah berada di atas telapak tangan Mahito, yang juga mengartikan kalau jiwa miliknya sudah pasti dalam genggamannya. Akan tetapi bebarengan itu, tiba-tiba domain tersebut berhasil dihancurkan oleh Yuji dari luar. Terus ketika Yuji masuk, lagi-lagi jiwa Sukuna ikut tersentuh, membalikan keadaan sepenuhnya. Karena itu, Mahito pun mengerahkan seluruh energinya guna melarikan diri. Dan dengan Yuji yang sudah mencapai batas, terpaksa Nanami pun memilih untuk kembali mundur. Juga kelompok Mahito serta Geto yang sudah mengetahui sikap dan arogansi dari Sukuna, mereka pun memilih opsi untuk mencuri 6 jari yang kini masih disembunyikan pihak sekolah Jujutsu. Lalu singkat cerita, hari pertukaran pelajar sudah tiba. Di kala itu, Yuji yang dijadwalkan hidup kembali penuh harap kalau semua akan gembira menyambut dia. Tetapi tidak, hal itu justru membuat dia dimarahi Nobara dengan mata berkaca-kaca meminta penjelasan secara detail. Sedangkan tak jauh dari mereka, kepala sekolah Jujutsu Kyoto yakni Gakuganji sangat amat terkejut melihat wadah Sukuna yang ternyata masih hidup. Selepas itu dijelaskan acara apa saja yang akan dilakukan selama 2 hari ke depan. Untuk hari pertama akan diadakan pertarungan kelompok untuk beradu pembasmian roh terkutuk dengan batas waktu sampai matahari terbenam. Juga ketika pertarungan sudah dimulai, mereka boleh saling jegal asal tidak sampai memberikan luka fatal apalagi membunuh siswa lain. Kemudian tepat sebelum acara dimulai, tim Tokyo pun merundingkan ulang strategi mereka setelah bertambahnya 1 personil. Kini para senpai masih tak tahu kemampuan yang Yuji miliki membuatnya sedikit diragukan. Sampai saat Fushiguro berkata, jika saja seluruh siswa digabungkan melawan Yuji tanpa energi kutukan, dia yakin kalau Yuji masih bisa menang seorang diri. Karena itu, mendengar ucapan dari orang yang sudah merasakan pukulan Todo tersebut, Maki pun jadi tambah bersemangat. Sedangkan di tempat lain, seluruh siswa Kyoto kini mendapat perintah dari Gakuganji untuk membunuh Itadori Yuji sesuai aturan dari Jujutsu. Namun di kala itu, salah satu siswa yaitu Todo dengan serius menolak perintah tersebut dan menyuruh mereka semua supaya tidak mengganggunya. Sementara Gojo kini sedang duduk dan berbincang dengan wali kelas SMA Kyoto, Iori Utahime.
Satoru memberitahukan tentang kemungkinan kalau ada pengkhianat di antara pihak sekolah yang barangkali telah mengajarkan tentang bahasa maupun kehidupan manusia kepada roh terkutuk. Karena itu, Gojo pun meminta bantuan Utahime supaya menyelidiki orang-orang dari SMA Kyoto. Lanjut sesudahnya, pertarungan kelompok pun dimulai dengan pergerakan tim Tokyo langsung menuju titik tengah arena guna mencari kutukan tingkat 2 yang mana merupakan bos di acara ini. Tak lama berselang, tiba-tiba Todo muncul sendirian menghadang tim Tokyo dan sesuai rapat strategi tadi, Yuji ditugaskan menahan dia seorang diri. Di sini, Yuji pun menerima serangan balasan setelah menghempas Todo. Tidak membiarkan Yuji berkutik, Todo langsung menendang kepala Yuji terus-menerus, baru setelah itu berselebrasi. Shoo! Tetapi meski kepala Yuji sudah berdarah, dia masih bisa bangkit membuat Todo makin bersemangat. Di kala itulah, Todo menanyakan tipe wanita Yuji. Terus mendengar jawaban dia yang punya kriteria sama dengannya, membuat Todo berimajinasi kalau mereka sudah bersahabat sangat lama. Bersamaan itu, tim Tokyo yang sudah berpencar merasa kalau pergerakan tim Kyoto sangatlah aneh, di mana mereka semua bergerak ke arah di mana Yuji berada. Karena itulah Fushiguro menyadari niat siswa Kyoto yang mau membunuh Yuji dan langsung berbalik arah. Benar saja, sekarang Yuji sudah dikepung dengan niat membunuh yang sangat kentara. Namun sebelum para siswa Kyoto melancarkan serangan beruntun, tiba-tiba saja Yuji berpindah tempat dengan Kamo Noritoshi. Belum jelas apa yang terjadi, tetapi mungkin saja itu merupakan teknik jujutsu milik Todo, di mana kini sedang kesal akibat pertarungannya dengan Yuji malah diganggu. Dan dengan ancaman Todo yang tidak segan menyingkirkan penghalang, semua orang pun kembali berpencar. Di kala itulah, para siswa Kyoto berpapasan dengan siswa Tokyo yang berniat membantu Yuji. Alhasil sekarang Maki dan Fushiguro berhadapan dengan Miwa serta Noritoshi. Sementara Nobara dan Panda kini juga berhadapan dengan Momo plus Mekamaru. Saat melawan Mekamaru yang merupakan sebuah boneka, Panda pun mengingat masa ketika dia terlahir. Diketahui kalau si Panda terlahir berkat kemampuan Yaga yang sudah mengalami mutasi dan bisa tumbuh seiring berjalannya waktu. Terungkap juga kalau dia memiliki 3 inti dalam tubuhnya. Terus setelah menerima serangan ulti Mekamaru, dengan terkudasnya energi si Panda, dia pun beralih menggunakan inti yang lain, yakni Gorilla. Menggunakan mode ini, Panda pun menggila menyudutkan Mekamaru sampai akhirnya dia tak berdaya. Kembali pada posisi Yuji, bukannya bertarung untuk mengalahkan satu sama lain, kini Todo justru sambil melatih Yuji supaya bisa mengalirkan energi kutukan pada tempo yang tepat. Di mana jika tidak melatih hal itu, dia tidak akan bisa mengalahkan roh tingkat tinggi. Lalu di sisi Maki sendiri, saat ini tengah menekan Miwa menggunakan tombaknya meskipun berada di area sempit. Karena itu, sadar tak bisa menyerang langsung Maki, Miwa pun cuma bersiap melakukan counter attack. Tetapi meski begitu, Maki bisa menebak jalan pikirannya dan malah mematahkan tombak dia. Terus melemparkannya diikuti sebuah shuriken guna menghalangi pergerakan Miwa hingga secepat kilat Maki bisa mendekat serta berhasil merebut senjata milik Miwa. Sedangkan posisi Nobara kini cukup kesulitan menghadapi Momo yang terus-terusan terbang menaiki sapunya sambil menghempaskan energi kutukan ke arah Nobara. Namun meski begitu, Nobara terus melemparkan paku santet sambil diperdengarkan ocehan Momo yang menjelek-jelekan Yuji. Karenanya hal itu pun membuat dia semakin jengkel dan memilih meledakkan energi kutukan dari paku-paku yang sudah tersebar di sekitar. Di kala itulah, Nobara berusaha meraih sapu Momo dan berhasil mengambil secuil darinya. Baru dia mengaktifkan teknik kutukannya membuat sapu itu tak berfungsi hingga berhasil menjatuhkan Momo. Namun ketika Nobara akan melancarkan pukulan terakhir, tiba-tiba saja sebuah peluru karet melesat dan menghempaskan dia sampai tak sadarkan diri. Ternyata peluru itu merupakan milik Mai yang tampaknya sudah mengawasi pertarungan mereka semenjak awal. Di kala itulah Maki muncul ke hadapan Mai. Di sini kita diperlihatkan sedikit flashback kakak beradik ini yang dulu begitu akur sampai akhirnya Maki memilih meninggalkan keluarga Zenin. Karena sudah muak menjadi babu dan selalu dianggap remeh, membuatnya bertekad menjadi pemimpin klan suatu saat nanti. Terus pertarungan pun berlanjut dengan Maki masih terus menghadapi tiap peluru dari pistol Mai, bergerak secepat mungkin sambil berlindung di balik rimpunnya pepohonan sampai 6 peluru di pistol sudah habis.
Tetapi tak sesuai perkiraan Maki, Mai masih bisa melancarkan tembakan di mana peluru ini terbuat dari teknik Jujutsu milik Mai, yang mana bisa menciptakan suatu benda dari ketiadaan dan juga benda yang tercipta tidak akan hilang meskipun tekniknya sudah berakhir. Namun teknik yang terkesan terlalu OP itu membuat energi Mai terserap sangat banyak, juga memberikan beban yang cukup berat pada tubuhnya. Dengan penuh rasa percaya diri, Mai pun berpikiran kemenangan ada di depan mata, hingga tiba-tiba menggunakan tubuh yang dianugerahi kekuatan fisik luar biasa, Maki bisa menangkap peluru itu dengan tangan kosong, menjadikan situasi berbalik sepenuhnya. Barulah di ujung pertarungan, Mai mengatakan semua keluh kesahnya yang sangat membenci Maki karena sudah meninggalkan dirinya seorang diri, serta mengingkari janjinya untuk selalu bersama. Yang mana cuma bisa Maki jawab kalau dia akan membenci dirinya sendiri jika terus menjadi babu di rumah Zenin, sebelum akhirnya pergi meninggalkan Mai. Sementara Fushiguro dan Kamo masih melanjutkan pertarungan di sebuah gedung kosong milik sekolah. Menggunakan teknik Jujutsu yang bisa mengendalikan darah, Kamo pun memperkuat tekanan darah sehingga dapat berfungsi sebagai doping. Karena itu, Fushiguro pun cukup kewalahan mengikuti pergerakan Kamo yang terbilang sangatlah cepat. Oleh sebab itu, dia pun memanggil Shikigami barunya yang merupakan seekor gajah dan membanjiri seluruh ruangan, membuat Kamo terpental keluar. Baru kemudian Fushiguro melanjutkan serangan lainnya. Meski begitu, kamu masih bisa bangkit sampai saat tiba-tiba Inumaki muncul menyuruh mereka berdua agar segera lari. Bersamaan itu juga pihak guru mendapat tanda kalau kutukan tingkat tinggi baru saja muncul di arena. Sebab itu, Gojo, Kakukanji, dan Utahime berniat memeriksa. Namun saat tiba di tujuan, di sana sudah terpasang sebuah penghalang khusus di mana hanya Gojo Satoru sajalah yang tidak bisa melewati batas tersebut. Terus Utahime dan Kakuganji pun masuk lebih dulu yang sudah ditunggu oleh penyihir Jujutsu pemasang penghalang barusan. Untuk itu, Kakuganji yang metal banget ini pun menyuruh Utahime supaya pergi mengurus para siswa. Lalu kembali ke Fushiguro, kini mereka bertemu dengan Hanami yang merupakan kutukan tingkat tinggi. Di kala itu, saat Fushiguro berniat melaporkan ke Gojo, Hanami langsung mencegah memaksa ketiga orang tersebut melakukan serangan balik. Tetapi meski begitu, setiap serangan yang mereka berikan sama sekali tidak memberikan efek. Karena itu, pilihannya pun cuma mundur sambil memanfaatkan teknik Inumaki agar bisa memperlambat gerakan Hanami. Meski pada akhirnya Inumaki merusak tenggorokannya, menandakan kalau kutukan di hadapan mereka saat ini sangatlah amat kuat. Namun begitu, Inumaki masih memaksakan diri dengan melancarkan pukulan terakhir sampai membuat dirinya tak berdaya lagi. Lanjut Maki muncul mencoba serangan dadakan yang malah menyebabkan pedang itu patah. Berbeda pada Fushiguro yang dengan mudah bisa menebas ranting pada mata Hanami. Kemudian Maki pun mengganti senjata jadi nunchaku yang diambil dan disimpan menggunakan teknik milik Fushiguro. Barulah memakai nunchaku itu Hanami bisa terlempar begitu jauh. Lalu tak ingin kehilangan tempo, mereka berdua terus melancarkan serangan kombinasi, tetapi tanpa disadari Hanami telah menanamkan tunas kutukan pada tubuh Megumi. Tunas itu sendiri memiliki efek yang mana bisa menyerap energi kutukan dari inangnya, membuat Fushiguro tak mampu menahan Shikigami miliknya dengan energi yang terus disedot. Awalnya, meski nyawa Fushiguro ada di ujung tanduk, dia tak peduli dan mau bertarung habis-habisan. Sampai ketika Yuji dan Todo tiba-tiba muncul mengambil alih pertarungan mereka. Sementara Fushiguro dan Maki disuruh mundur setelah gagal mencegah Yuji melawan kutukan tingkat tinggi ini. Lanjut, babak baru pun akan dimulai. Tetapi di sini Todo menolak membantu jika Yuji tidak berhasil menggunakan pukulan kilat hitam yang baru saja diajarkan. Terus sadarlah Yuji kalau Hanami tampaknya bisa berbicara mengingatkan dia pada sosok Mahito. Sontak itu pun membuat Yuji begitu marah mengakibatkan fokus dan energi kutukannya buyar. Melihat itu, Todo pun memberikan nasihat pada Yuji supaya bisa menyingkirkan amarahnya yang berlebihan agar kilat hitamnya bisa berhasil dikeluarkan. Ngomong-ngomong, kilat hitam akan tercipta ketika energi terkutuk berbenturan dalam sepersekian detik saat pukulan dilesatkan.
Diketahui juga kalau sama sekali tidak ada penyihir Jujutsu yang bisa konsisten menggunakan kilat hitam secara terus-menerus. Tetapi jika Yuji berhasil, dia pasti akan meningkatkan energi kutukannya dengan sangat pesat. Untuk itu, Yuji pun memasuki kefokusan yang luar biasa, baru kemudian berhasil mengeluarkan kilat hitam membuat tangan kanan Hanami tak sanggup menahannya. Lalu, setelah merasakan pukulan tersebut, Hanami pun memilih untuk melawan duo ini dengan serius. Menggunakan energi kutukan yang sangat besar, Hanami mengeluarkan begitu banyak ranting pohon berniat menusukannya ke mereka berdua. Berhasil menghindar, Yuji dan Todo pun menaikinya sampai tiba-tiba semua ranting tersebut menghilang membuat mereka terjatuh dari ketinggian. Sesudah itu, Todo pun berniat mengaktifkan teknik Jujutsunya hingga saat dia terperangkap dan dihempaskan oleh Hanami. Di saat itulah tak disangka Todo bisa bertukar tempat menjadikan Hanami terkena serangannya sendiri. Tampaknya kemampuan Todo bisa membuatnya bertukar posisi dengan semua hal yang mengandung energi kutukan, di mana akan aktif ketika dia menempuhkan kedua tangannya. Karena itulah mereka berdua seketika mendominasi jalannya pertarungan sesuai ritme yang Todo atur. Ditambah lagi secara tak terduga Yuji berhasil menggunakan kilat hitam secara beruntun. Bersamaan itu pula, tanpa Hanami sadari, Todo menuntunnya untuk kembali ke titik awal saat Fushiguro dan Maki melawan dia. Baru kemudian Todo menukar tempat Yuji dengan nunchaku yang rupanya ditinggalkan oleh Fushiguro. Setelah memperkuatnya menggunakan energi terkutuk, Todo langsung mengibaskannya ke arah ranting di mata Hanami yang dia tahu kalau itu cukup rapuh. Namun meski tak bisa mengalahkan Hanami, itu cukup untuk membuatnya marah dan memutuskan mengandalkan tangan kirinya, di mana tangan itu bisa menyerap nyawa dari para tumbuhan dan merubahnya menjadi energi terkutuk yang amat dahsyat. Tetapi sebelum Hanami melancarkan jurus pamungkas itu, secara tak terduga penghalang yang dipasang telah berhasil dihancurkan oleh Mas Gojo Satoru. Lalu nggak pakai lama, bersamaan Hanami yang bersiap untuk kabur, Gojo langsung mengaktifkan teknik kutukannya yang berupa kehampaan. Sangat kuat sampai membuat area yang dilewati hancur lebur dan tidak jelas apakah Hanami benar-benar mati atau belum. Kemudian tak berselang lama terlihat Hanami berhasil kabur walau terluka sangat parah. Sedangkan Mahito sendiri berhasil mencuri 8 jari Sukuna beserta 3 pusaka terkutuk yakni Rahim Kutukan. Lanjut singkat cerita, kini tim Yuji mendapat misi baru untuk memeriksa suatu kasus di mana terdapat laporan kalau telah terjadi penusukan oleh roh terkutuk di depan pintu apartemen. Tetapi karena 3 kejadian terjadi pada waktu berbeda, mereka pun menyimpulkan kalau ketiga korban sudah terjangkit kutukan bersamaan dulu. Namun secara mendadak kutukan tersebut tiba-tiba aktif dan membunuh mereka, mengingat ketiga korban ini diketahui merupakan alumni yang sama dari sebuah sekolah. Tak disangka-sangka, ternyata sekolah yang mereka kunjungi merupakan tempat Fushiguro bersekolah dulu. Di sana, mereka disambut oleh salah satu staf dan langsung menanyakan tentang perilaku ketiga korban saat di sekolah, beserta rumor-rumor buruk beserta karma yang sering terdengar di daerah ini. Diketahui mereka memang cukup bandel tetapi tidak sampai taraf keterlaluan. Sampai ketika salah satu siswa di sana berceletuk kalau mungkin saja karma yang dimaksudkan Fushiguro adalah tentang jembatan Yasuhachi, di mana seringkali menjadi tempat untuk bunuh diri. Oleh sebab itu, mereka pun memutuskan untuk mengecek tempat tersebut. Sementara di tempat lain, Mahito kini sedang mencoba memberikan inang pada ketiga rahim kutukan yang ia curi bersamaan para jari kutukan. Beberapa waktu berlalu, tampaknya hasil penyelidikan jembatan Yasuhachi berakhir nihil, di mana sama sekali tidak ada jejak roh kutukan di sana. Terus saat semua sedang bingung memikirkan jalan keluar, muncul siswa yang berceletuk kemarin sambil membawa teman sekelas Fushiguro dulu. Rupanya cewek bernama Fujinami tersebut sudah pernah mengunjungi jembatan Yasuhachi ketika duduk di kelas 8. Juga dia mengaku kalau belakangan ini dia merasa ada yang janggal di pintu otomatis rumahnya,
di mana selalu terbuka lebar saat dia pulang ke rumah, membuat dia yakin kalau ada hal aneh yang sedang terjadi. Sebab itu, masalah pun mulai menemui titik terang, tetapi tak disangka-sangka, Fujinami bilang kalau dia pergi bersama para senpai, di mana salah satunya adalah kakak perempuan Fushiguro, Sumiki. Berita itu pun membuat Fushiguro tertegun tak bisa berkata apa-apa. Barulah dia menjauh guna menelpon Pak Mado dan meminta agar kakaknya bisa mendapat perlindungan dari penyihir Jujutsu. Terus Fushiguro menyuruh Yuji dan Nobara untuk kembali lebih dulu sementara dia beralasan akan berpamitan sebelum menyusul mereka. Tetapi aslinya Fushiguro berniat menjalankan misi seorang diri setelah mempertimbangkan tingkat bahayanya dan tidak mau melibatkan Yuji serta Nobara. Meski begitu, sepertinya mereka sudah sadar pada tujuan Fushiguro dan diam-diam mengikutinya menuju dasar ngarai di bawah jembatan Yasuhachi. Disinilah Fushiguro menceritakan sedikit tentang kondisi Sumiki yang entah karena apa masih terbaring tidur. Dan dengan kutukan Yasuhachi yang cuman aktif di hadapan korbannya, dia tak tahu kapan kutukan pada Sumiki akan aktif. Karena itulah dia ingin secepat mungkin membasmi kutukan tersebut. Lalu tepat setelah mereka melangkahi sebuah sungai, tiba-tiba muncul sebuah domain dari seekor kutukan. Namun tak lama kemudian, kutukan yang lain juga datang ke hadapan mereka. Ya, kutukan yang muncul ini adalah hasil setelah Mahito memberikan rahim kutukan kepada seseorang dan sudah berhasil merubah bentuknya. Mereka pun membagi tugas dengan Yuji melawan kutukan yang barusan muncul, sedangkan Fushiguro dan Nobara melawan pemilik Ryoiki Tenkai ini. Tetapi dikala itu, tiba-tiba muncul kutukan lain berhasil menjangkau Nobara dan terus menariknya keluar dari dalam domain ini. Di mana ternyata kutukan yang menarik Nobara itu merupakan sekutu dari lawan Yuji sekarang. Oleh sebab itu, Yuji pun mengejar mereka meninggalkan Fushiguro mengatasi domain expansion ini seorang diri. Menebas semua tikus, rupanya domain tersebut tidak kunjung hilang. Barulah Fushiguro kepikiran penyebab kutukan yang menjangkit korban semenjak bertahun-tahun lalu baru saja mulai membunuh korbannya. Saat inilah dia mendapat kesimpulan kalau kutukan ini aktif disebabkan Yuji memakan jari Sukuna, mengakibatkan jari-jari yang lain pun memiliki kesadaran. Terbukti dengan munculnya roh kutukan tingkat tinggi persis seperti yang mereka temui di tempat rehabilitasi remaja. Lanjut, Fushiguro pun mencoba bertingkah gila setelah disudutkan olehnya, mengeluarkan dan membayangkan semua teknik. Fushiguro pun menciptakan Ryoiki Tenkainya sendiri meskipun belum sempurna. Sampai akhirnya dia berhasil mengalahkan kutukan tersebut serta mengambil jari milik Sukuna. Yameda, yatte yaru yo. Ryoiki Tenkai, Kangou An Ete, Kaisaku. Fui no omae o tsuranuku kurai wake nai zo. Bersamaan itu, Nobara dan Yuji bekerja sama melawan dua kutukan yang mengaku sebagai kakak beradik ini. Menghadapi serangan mereka yang memiliki jangkauan cukup luas, Yuji pun menggendong Nobara berlari menjauh. Namun meski begitu, si adik roh kutukan mengambil jalan pintas dan berhasil menyemburkan darah beracun pada mereka berdua. Tetapi alih-alih putus asa, Nobara justru tampak begitu bengis dengan memanfaatkan darah mereka yang mengalir di tubuhnya untuk mengaktifkan teknik jujutsu resonansi milik dia. Merasakan rasa sakit yang sama dengan Nobara, sang kakak bernama Eso ini percaya diri bisa menahannya. Tetapi di lain sisi, tidak masuk dalam perkiraan mereka, Yuji tak mengalami efek dari racun tersebut. Mengingat Sukuna sendiri merupakan raja dari segala racun. Dan tak pikir panjang, Yuji langsung menghantam sang adik kutukan bernama Kechizu ini. Kemudian setelah Kechizu sekarat, Yuji dan Nobara pun bertukar posisi. Lalu melihat Kechizu merasa begitu kesakitan, Eso tanpa sadar melepaskan teknik jujutsunya, membuat duo Yuji dan Nobara bisa bergerak dengan lebih leluasa. Hingga akhirnya baik Yuji maupun Nobara berhasil menggunakan kilat hitam dan berakhir membunuh Kechizu. Tepat saat itu, Yuji dan Nobara sadar kalau Eso menangis melihat kematian Kechizu. Di samping itu juga, tak seperti para roh kutukan, Kechizu ternyata memiliki jasad.
yang juga mengindikasikan kalau sepertinya mereka berdua bukanlah roh kutukan. Demikian itu tak merubah pilihan mereka dan terus melanjutkan pertarungan sampai keduanya pun benar-benar mati. Selepas itu, Yuji pun bertanya ke Nobara tentang perasaannya di mana bukannya membasmi tetapi membunuh seseorang. Terus Nobara pun menjawab ini bukanlah apa-apa. Dia bilang kalau dirinya tak mau dibuat kudah oleh orang-orang yang tidak berada di kursi kosong dalam hidupnya. Dengan kata lain, orang yang dianggap penting. Meski ada orang seperti Yuji yang membawa kursi sendiri dan duduk semaunya dalam kehidupan Nobara. Tetap saja sangat menyakitkan bagi Yuji karena ada air mata yang jatuh saat dia membunuh seseorang. Kemudian mereka pun menemui Fushiguro yang sedang beristirahat sambil memegangi jari Sukuna. Terus mengingat Yuji lah orang yang paling fit di antara mereka bertiga, Fushiguro pun menyerahkan jari tersebut ke Yuji. Tetapi tiba-tiba lalu singkat cerita, Fushiguro pun menceritakan kesimpulan yang ia dapat tentang Yuji sebagai pemicu kutukan pada Nobara. Di sini mereka berdua memutuskan untuk merahasiakannya dari Yuji. Namun di sisi lain, Sukuna lah yang mengoceh mengatakan semua hal tentang bangkitnya para kutukan. Meski di sini Yuji berusaha tabah dan cuma bilang ke Sukuna agar tidak bilang ke Fushiguro, sambil mengingat perkataan Fushiguro beberapa waktu ke belakang. Sementara di tempat lain, sesuai permintaan dari Gojo Satoru, kini Mei dan Todo sedang merekomendasikan Zenin Maki pada Fushiguro Megumi, Kugisaki Nobara, serta Itadori Yuji agar bisa naik tingkat menjadi penyihir Jujutsu tingkat 1. Thank you. Season pertama selesai.